buat teman-teman yang belum punya nanti bisa menghubungi kakak-kakak dari Tunas Muda Care untuk dapat celengan ini. Yang sudah dapat, oke, nggak apa-apa, masukin uang sisa uang jajan kalian, atau kalau kalian nggak cukup, kalau sisa uang jajan kan cuma sedikit, aku mau menyumbang yang lebih. Tambahin lagi dari uang jajan kalian nih, masukin di sini, nanti setelah sebulan sekali boleh minta tolong ayah bundanya, umi sama abinya untuk transfer ke rekening Tunas Muda Care. Buat kemana? Seperti biasa, Kak Dwi menjelaskan, untuk teman-teman kita, adik-adik yatim yang mendapat binaan dari namanya Rumah Belajar Yatim Tunas Muda Care. Jadi mereka punya kesempatan seperti kalian juga. Mungkin ada teman-teman kalian seperti mereka yang yatim nggak bisa seperti kalian nih, punya handphone, punya laptop. Kenapa? Karena mereka nggak punya. Nah, salah satunya adalah kita akan fasilitasi mereka. Seperti yang sudah berjalan itu, bimbingan belajar bahasa Inggris gratis untuk mereka, teman-teman kita ya, teman-teman yatim dari Tunas Muda Care. Baik, hari ini Kak Dwi akan berkisah tentang salah satu nabi palsu. Kok ada nabi palsu? Iya, nabi palsu itu bahkan dia sudah hidup ketika Rasulullah masih hidup. Nah, Kak Dwi selain memperkenalkan ada beberapa referensi seperti buku ini, buku Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW, karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian ada lagi tambahan, ini biografi tentang Abu Bakar As-Siddiq, karena nanti akan diceritakan bagaimana Musailamah itu akhirnya nanti dihukum ketika di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Terus apa lagi? Ada lagi, ini buku klasik Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Ini ada 2 jilid. Terus apa lagi? Ada di sini 60 sirah sahabat Rasulullah. Karena di sini nanti ada sahabat Rasulullah yang bernama Habib bin Zaid yang diminta sama Rasulullah untuk menjadi utusan mengingatkan kepada Musailamah. Terus ada lagi namanya Al-Bara bin Malik ketika perang Yamamah, ketika ingin menumpas nabi palsu yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, teman-teman, baik kita mulai yuk. Nah, sekarang sudah 23. Kak Dwi menyapa teman-teman. Ada Sabik Abbas, ada Gaisan, ada Maryam, ada Desliana, ada Haula Alifah, ada Habibur Rahman, ada Agustina Faisal, Khonsa, Akila, Hania belum ada, Fadil, Nadia, Azam, Azif. Kemudian ada Ibrahim, Naira, Iza. Siapa lagi nih? Oh banyak, sudah ada 23 yang sudah berkumpul hari ini. Nah, teman-teman, Kak Dwi ingin langsung cerita tentang Musailamah. Siapa sih Musailamah ini sebenarnya? Teman-teman masih ingat ya? Dulu ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah dengan berapa pasukan? 10.000 pasukan. Dengan 10.000 pasukan bisa menaklukkan kota Mekah dulu, di mana Rasulullah diusir sama orang-orang kafir Quraisy bersama kaum muslimin, diusir dari kota Mekah sampai Rasulullah kemudian hijrah di kota Yathrib atau kota Madinah. Kemudian teman-teman, setelah penaklukan kota Mekah, setelah perang Hunain, setelah perang Tabuk, ya kaum muslimin di kota Madinah menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan. Dulu kekuatan besar di dunia ada 2, Persia dan Romawi. Sekarang ada satu lagi, siapa? Kekuatan kaum muslimin. Walaupun jumlahnya kecil, tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, lama-kelamaan banyak kabilah-kabilah dari Jazirah Arab yang kemudian mereka datang menemui Rasulullah di kota Madinah. Ngapain? Mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya, mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam, menyerahkan dirinya, menyerahkan sukunya, semua pengikutnya untuk memeluk kepada Islam. Di antara mereka ada namanya dari, oh ya, masih ingat gak teman-teman ketika Rasulullah berdakwah di Bukit Taif, ketika Rasulullah ketika datang inginnya disambut oleh penduduk Taif, tapi ternyata justru diapain? Justru Rasulullah itu disambut, bukan disambut tapi disambit dengan apa? Dengan batu-batu. Sehingga Rasulullah terluka. Waktu itu Rasulullah ditemani oleh sahabat namanya Zaid bin Harithah, juga terluka juga. Ingat teman-teman, Zaid bin Harithah itu sampai menangis, ya Rasulullah, kenapa mereka memperlakukan seperti ini, padahal engkau adalah utusan Allah. Sampai marahnya malaikat penjaga gunung, teman-teman, menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan, aku ingin tumpahkan kepada penduduk Taif ini karena telah melukaimu dengan gunung batu yang aku siap angkat dan aku timpahkan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan.
mereka melakukan seperti itu, mereka menzolimi aku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Aku berharap suatu saat nanti di antara mereka, di antara keturunan mereka, ada yang masuk Islam. Ternyata Allah kabulkan. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kemudian berhasil menaklukkan kota Mekah dan menaklukkan banyak kekuatan besar, di antaranya Romawi ya. Kemudian datanglah kabilah-kabilah Arab, di antaranya adalah Bani Sakif dari Taif. Mereka penduduk Taif kemudian berbondong-bondong datang untuk memeluk Islam. Betapa senangnya Rasulullah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu seandainya Rasulullah marah kemudian meminta malaikat penjaga gunung menghabisi penduduk Taif, mungkin nggak akan seperti ini jadinya. Jadi kejahatan mereka dibalas dengan doa oleh Rasulullah. Tuh baik banget kan Rasulullah kan teman-teman. Luar biasa ya. Penduduk yang dulu menzolimi Rasulullah kemudian didoakan sampai akhirnya keturunan mereka masuk Islam. Di antaranya Bani Sakif, ya, yaitu mereka penduduk Taif. Nah, di antara kabilah-kabilah dari Jazirah Arab itu ada satu kabilah namanya kabilah Bani Hanifah. Mereka ini dulu sebenarnya mereka sudah tahu ketika Rasulullah berdakwah pertama kali di kota Mekah, mereka sebenarnya sudah tahu ada utusan yang mengaku sebagai nabi. Maka kemudian mereka dari tempat yang jauh, Bani Hanifah itu tinggal di Yamamah, tempat yang sangat jauh, dan itu tempatnya sangat subur. Dan dulu mereka, teman-teman kalau tahu, mereka mirip seperti penduduk kota Mekah. Mereka juga membuat berhala. Dan lucunya, karena itu daerahnya subur, mereka banyak pohon-pohon kurma dan pohon-pohon gandum. Jadi teman-teman, mereka suka membuat berhala yang besar. Terbuat dari apa? Dari gandum dan kurma. Jadi berhalanya besar, dibuat dari gandum dan kurma. Itu kebiasaan mereka. Termasuk diantaranya nanti adalah si Musailamah Al-Kadzab. Nah, mereka ini kalau bikin berhala itu kan dari tepung gandum sama dari kurma-kurma yang masak, kurma-kurma yang matang. Nah, suatu ketika ketika musim paceklik, musim panen tidak berhasil, mereka kelaparan. Mereka melihat Tuhan berhala mereka yang terbuat dari gandum. Wah, kita sedang kelaparan. Wah, ada kurma. Tapi itu kan berhala kita. Tapi teman-teman, para kepala-kepala suku itu kemudian karena mereka tidak tahan dengan lapar, ya udah kita ambil aja makanan itu dari gandum, dari kurma-kurma yang sudah kita buat dengan patung berhala itu, kita ambil, mereka kita makan. Jadi patung yang dibuat sama mereka, berhala yang sudah dibuat mereka yang umat besar itu, karena kelaparan mereka kemudian makan gandum sama kurma dari berhala yang sudah mereka buat itu. Nah, kemudian diutuslah seseorang namanya Sumamah. Sumamah ini kemudian dari Bani Hanifah, dari Yamamah, dikirim datang ke kota Mekah. Ngapain? Pengen tahu Nabi yang diutus oleh Allah itu siapa sih, kayak gimana sih orangnya. Sampai kemudian Sumamah ini teman-teman ketemu sama Rasulullah. Sama Rasulullah diajak, wahai Sumamah, masuklah kamu ke dalam Islam, maka kamu akan selamat. Tapi Sumamah ini beliau tidak mau menerima ajakan Rasulullah. Kemudian beliau balik lagi ke Yamamah dan tetap menyembah berhala. Sampai kemudian Rasulullah masih ingat ketika Rasulullah sudah hijrah di kota Madinah, sudah berhasil melakukan kota Mekah, Rasulullah kan dulu mengirim utusan-utusan kan kepada Raja Gosan, kepada Kaisar Kisra, kepada Kaisar Mukaukis, kepada Raja Najasyi, kepada Heraklius. Di antaranya juga dikirim utusan kepada Bani Hanifah di Yamamah. Karena Rasulullah ingat dulu pernah ada yang datang, dia mewakili kaumnya dari Bani Hanifah di Yamamah, maka Rasulullah kemudian mengirim utusan juga kepada Sumamah. Tapi ternyata hampir saja Sumamah itu kemudian membunuh utusan Rasulullah, tapi akhirnya nggak jadi. Ketika hampir sedikit membunuh utusan Rasulullah, malah Sumamah kemudian ditangkap oleh pasukan kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Terus sama Rasulullah dijadikan tawanan kan, tapi diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian teman-teman diajak sama Rasulullah untuk masuk Islam. Wahai Sumamah, masuk Islam. Dulu kamu menolak aku masuk Islam karena mungkin dulu aku masih lemah, kaum muslimin masih lemah. Sekarang aku sudah tinggal di kota Madinah. Masuklah Islam. Pertamanya Sumamah nggak mau masuk Islam. Sampai kemudian diperlakukan baik dengan Rasulullah, diberi makan. Bayangin teman-teman, tawanan ya, diperlakukan baik sama Rasulullah. Sampai akhirnya dia mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumamah masuk Islam. Dari Bani Hanifah, dari Yamamah, dia akhirnya masuk Islam. Nah, terus hubungannya sama Musailamah apa?
Nah, Musailamah ini sama seperti Sumamah. Dia juga petinggi, salah satu orang yang dihormati di Yamamah di Bani Hanifah. Cuman bedanya teman-teman, kalau Sumamah, sayang boleh ke situ dulu. Bedanya kalau Sumamah kemudian akhirnya masuk Islam, dia sampai kemudian sampai akhir hayatnya memeluk Islam, bedanya dengan Musailamah. Musailamah itu ya tadi balik lagi orang-orang dari Bani Hanifah dari Yamamah ini kemudian datang juga kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah jaya, Rasulullah sudah memenangkan Mekah berhasil ditaklukkan, kemudian Romawi berhasil dipukul secara seimbang, bahkan dalam perang Tabuk Rasulullah menang tanpa melakukan sebuah pertempuran. Kemarin ya pekan yang lalu pasukan Romawi itu lari terbirit-birit. Padahal mereka ada berapa? 40 pasukan, 40.000 pasukan ahli strategi perang. Kira-kira kalau sekarang tuh Kopassusnya. Gentar juga sama kaum muslimin yang dipimpin sama Rasulullah langsung di perang Tabuk. Berjumlah berapa? 30.000 pasukan kaum muslimin. Dan itu adalah pasukan yang terbesar yang dipimpin oleh Rasulullah. 30.000 pasukan. Dan mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu namanya kaum muslimin pasti dibantu sama Allah. Kalau mereka dulu jumlahnya sedikit dimenangkan sama Allah, apalagi ini jumlahnya beda tipis. 30.000 kaum muslimin melawan 40.000 pasukan dari Romawi. Mereka lari terbirit-birit dan Rasulullah menang. Nah, sejak itu, ya seperti yang Kak Dwi sampaikan tadi, kabilah-kabilah di Jazirah Arab semuanya menyatakan diri masuk Islam. Termasuk diantaranya adalah dari Yamamah, dari Bani Hanifah. Nah, ketika mereka datang teman-teman, ada 17 orang. Ada 17 orang ini kemudian mereka menghadap Rasulullah. Wahai Muhammad, kata mereka, kami ingin supaya kami tetap diberikan kekuasaan di Yamamah. Kata Rasulullah, kenapa kalian mau masuk Islam? Kenapa kalian tidak langsung masuk Islam? Gitu. Terus kemudian Rasulullah, kalau kalian minta kekuasaan, kami tidak akan berikan kekuasaan. Karena Islam bukan untuk mencari kekuasaan. Islam adalah agama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kecewa. Kemudian mereka bilang sama Rasulullah, jadi nih teman-teman, Musailamah ini dia sebenarnya merasa dirinya tuh hebat. Sehingga ketika datang ke kota Madinah, ketika seluruh orang-orang dari Bani Hanifah, dari Yamamah itu bertemu dengan Rasulullah, dia nggak mau ketemu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih mulia daripada Rasulullah. Itu ketika orang-orang dari Bani Hanifah ini kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ada satu orang yang tidak ikut bersama kami, wahai Muhammad Rasulullah, kata orang-orang Bani Hanifah. Siapa? Dia sedang menjaga perbekalan kami. Bahasa mereka tuh, dia nggak ikut karena jagain unta kami, jagain harta kami. Padahal Musailamah itu nggak mau ketemu sama Rasulullah karena merasa dia dirinya lebih mulia. Jadi dia udah sombong duluan. Sampai teman-teman si Rasulullah bilang, sesungguhnya orang itu, kata Rasulullah, orang yang menjaga perbekalan kalian itu tidak lebih baik daripada kalian. Tidak lebih baik daripada kalian. Maksudnya apa? Kemudian disampaikan sama mereka pulang ketemu sama Musailamah, disampaikan pesan Rasulullah itu. Kemudian kata Musailamah, seandainya, Musailamah nih sombongnya teman-teman, sombong, congkak. Musailamah bilang gini, seandainya Muhammad Rasulullah nanti memberikan kenabian kepadaku setelah dia wafat, maka aku akan mengikuti agamanya. Tuh, bayangin, dia pengen masuk Islam kalau Rasulullah mengakui dirinya sebagai nabi. Mana bisa begitu? Rasulullah kan nabi paling akhir. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah ingin bertemu dengan Musailamah. Wahai Musailamah, kata Rasulullah, sambil membawa ini batang kurma, pelepah kurma. Kata Rasulullah kepada Musailamah, wahai Musailamah, seandainya kamu menginginkan sepotong dari pelepah kurma ini, maksudnya apa? Maksudnya, kalau seandainya kamu ingin diakui sebagai nabi olehku setelah aku wafat, kata Rasulullah kira-kira begitu. Dengan perumpamaan pelepah kurma tadi, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu. Mereka sebenarnya merasa marah dengan perkataan Rasulullah tadi. Tapi teman-teman, mereka nggak punya kekuatan apa-apa. Karena mereka tahu bahwa kaum muslimin di kota Madinah sudah mempunyai sebuah kekuatan yang besar. Yang berhasil menyaingi kekuatan Romawi. Yang mereka bisa menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Dan mereka bisa memenangkan pertempuran itu dengan pertempuran yang kecil. Bahkan di perang Tabuk, Rasulullah menang tanpa pertempuran sama sekali.
Akhirnya mereka semua terpaksa masuk Islam. Ingat ya teman-teman, terpaksa masuk Islam, termasuk Musailamah. Nama lengkapnya Musailamah bin Habib. Musailamah kemudian masuk Islam. Tapi terpaksa, karena nggak enak. Maka kemudian mereka pulang. Begitu pulang, apa yang dilakukan oleh Musailamah, teman-teman? Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifatnya Nabi palsu. Dia begitu pulang, teman-teman, begitu pulang ke Yamamah, dia kemudian justru mengaku dirinya sebagai Nabi. Dia jadikan perkataan Rasulullah yang gini, sesungguhnya orang yang kalian sebut itu yang menjaga perbekalan tidak lebih baik daripada kalian. Oh, itu maksudnya Rasulullah mengakui aku sebagai Nabi. Padahal itu justru ingin mengatakan bahwa Musailamah itu tidak lebih baik daripada kalian. Sampai teman-teman sebenarnya Rasulullah sepertinya seperti akan mendapat sebuah isyarat. Iya, dari Abu Hurairah beliau pernah bercerita, Rasulullah pernah bermimpi diperlihatkan tambang besi, tambang bumi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengenakan gelang emas di kedua tangannya. Tapi dalam mimpi itu Rasulullah merasa gelisah dengan kedua gelang emas itu. Sampai kemudian mendapatkan wahyu di mimpi itu supaya Rasulullah karena merasa resah, merasa gelisah dengan kedua gelang emas itu, Rasulullah diminta untuk meniup gelang emas itu. Ketika Rasulullah tiup, kemudian gelang emas itu hilang. Itu mimpinya Rasulullah. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah mentakwilkan bahwa dua gelang emas itu adalah suatu saat nanti akan ada orang yang mengaku sebagai Nabi. Nah, salah satunya adalah Musailamah. Musailamah yang kata Rasulullah nanti dijuluki sebagai Al-Kazab. Al-Kazab artinya apa? Al-Kazab itu artinya si pembohong, pendusta, tukang bohong. Kenapa? Karena pertama aja dia udah mengaku sebagai Nabi. Padahal sama Rasulullah ketika di Madinah kan dibilangin, dia tidak lebih baik dari kalian. Bahkan ada yang bilang, dia lebih buruk daripada kalian, katanya sebenarnya begitu. Dia tidak lebih buruk dari kalian, kira-kira begitu. Tapi oleh Musailamah, karena dia orangnya pandai bersyair, teman-teman, dia seorang yang bisa berorasi, dia pintar membuat kata-kata, kemudian dia banyak mengajak orang-orang dari Yamamah untuk mengikut agamanya. Bayangin, dia menolak, dia sebenarnya mengakui Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, tapi juga dia sekaligus mengumumkan dirinya sebagai seorang Nabi utusan Allah. Maka dia buat tuh syair-syair yang dia bilang syair ini wahyu dari Allah, katanya begitu. Padahal bohong sama sekali. Dan apa yang membuat orang-orang Yamamah kemudian mengikuti Musailamah? Karena Musailamah itu mengajarkan kebalikan dari Islam. Maksudnya, iya, kalau Islam itu mengajarkan untuk sholat. Islam itu mengajarkan untuk menghindari khamr atau minuman keras. Islam itu mengajarkan untuk meninggalkan perjudian. Islam itu mengajarkan untuk tidak berzina. Tapi Musailamah justru kebalikannya. Boleh berzina. Nauzubillah min zalik. Boleh tidak sholat. Ya Allah, masa agama mengajarkan seperti itu? Itu ternyata oleh pengikutnya, wah bener, enak banget nih, nggak perlu sholat, katanya kira-kira begitu. Maka kemudian berbondong-bondong orang mengikuti ajakan Musailamah. Teman-teman, setelah Musailamah sudah merasa pengikutnya banyak, dia mulai berani menantang kepada Rasulullah. Maka kemudian Musailamah ini mengirimkan surat kepada Rasulullah. Dia mengirimkan utusan. Utusan itu datang kira-kira pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 setelah Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Yatsrib, kota Madinah. Datanglah dua orang utusan, dia membawa surat dari Musailamah. Apa isi suratnya? Berani banget isi suratnya begini, teman-teman. Dari Musailamah, Nabi utusan Allah. Tuh, dia udah memproklamirkan diri sebagai Nabi. Kepada Muhammad Rasulullah. Jadi dia mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah juga. Kemudian kata Musailamah, dia bilang gini dalam suratnya, aku telah bersekutu denganmu dalam urusan kenabian. Oh, dia menganggap dia itu temannya Rasulullah, sama-sama sebagai Nabi. Setengah dari wilayah menjadi milik kami, dan setengah lagi menjadi milik Quraisy. Artinya apa? Dia ingin diberikan kekuasaan. Maksudnya apa? Biarlah Yamamah menjadi kekuasaan dia,
dan sebagian lagi dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Tapi di terakhir ya nih, di kalimat terakhirnya teman-teman, dia menantang kepada Rasulullah. Dia bilang gini, kan tadi ya setengah dari wilayah milik kami dan setengah lagi menjadi milik Quraisy. Tapi Quraisy adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya apa? Dia menghina bahwa orang-orang Quraisy itu tidak bisa memimpin, justru akan memecah belah kekuasaan kaum muslimin. Rasulullah marah teman-teman. Bahkan sampai-sampai nih Rasulullah marah itu sampai seandainya tidak boleh ada seandainya tidak ada peraturan bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh, maka sesungguhnya Rasulullah akan membunuh utusan itu. Tapi Rasulullah ingat, ya, dalam tradisi waktu itu yang namanya utusan tidak boleh dibunuh. Maka kemudian Rasulullah membalas dengan surat juga diberikan kepada utusan Musailamah tadi. Apa isinya? Isinya mengguncangkan Musailamah. Rasulullah mengatakan dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Wah, Rasulullah langsung menjuluki Musailamah sebagai Al-Kadzab atau pendusta. Jadi dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al-Kadzab, Musailamah tukang bohong, pendusta. Salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Rasulullah pengen ngasih tahu bahwa kekuasaan itu yang berhak memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada manusia. Diwariskan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan akhir kesudahan berada di pihak orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya kekuasaan itu akan menjadi baik ketika diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musailamah teman-teman membaca surat itu gemeteran. Gemeterannya bukan apa? Gemeterannya marah. Bayangin dia sudah disebutkan sebagai pendusta oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kemudian Rasulullah mengirim utusan. Rasulullah mengirim utusan supaya mengingatkan kepada Musailamah. Ya kan Musailamah setiap dia sudah sudah ditunjuk oleh kaumnya sebagai nabi, dia mengumumkan dirinya sebagai nabi palsu, ya. Terus dia mengajarkan sampai Rasulullah kemudian Musailamah ini telah membuat kerusakan. Maka dia harus diperingati. Maka teman-teman, kami baca dalam sirah sahabat ini ada 60 sahabat. Ada satu sahabat namanya Habib bin Zaid. Dia adalah salah seorang yang ikut dalam perjanjian sebelum Rasulullah hijrah. Bai'atul Aqabah yang kedua. Dia adalah salah satu orang yang masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dia bernama Habib bin Zaid. Maka kemudian Rasulullah mengirimkan Habib bin Zaid kepada Musailamah untuk menegur dia, untuk menyadarkan Musailamah supaya dia menghentikan aksinya sebagai nabi palsu dan sadar kemudian masuk ke dalam Islam lagi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Teman-teman, Habib bin Zaid datang untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Begitu datang, Habib menyampaikan dakwah kepada Musailamah. Habib kemudian ditangkap sama Musailamah. Ingat, dia adalah utusan Rasulullah kepada penguasa Yamamah, yaitu Musailamah. Tapi apa yang dilakukan oleh Musailamah? Habib bukannya diperlakukan dengan baik, dia ditangkap kemudian disiksa, teman-teman. Setelah disiksa kemudian disidang oleh Musailamah di hadapan para pengikutnya. Dia berharap Habib bin Zaid ini setelah disiksa tubuhnya penuh dengan luka, maka dia akan meninggalkan Rasulullah dan akan menjadi pengikutnya. Maka ketika itu dihadirkan dia. Sama Musailamah ditanya, "Wahai Habib bin Zaid, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Kata Habib bin Zaid, "Ya, aku mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ditanya lagi sama Musailamah, "Nah, sekarang aku tanya kepadamu, wahai Habib bin Zaid, apakah kau juga mengakui bahwa aku, Musailamah, adalah utusan Allah?" Apa yang dijawab oleh Habib bin Zaid, teman-teman? Apa? Aku tidak mendengar. Tadi ketika diminta untuk menyaksikan Rasulullah sebagai utusan Allah, dia bisa menjawab. Ditanya lagi sama Musailamah, apakah kau juga mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Habib bin Zaid bilang, aku tidak mendengar. Marah lagi Musailamah. Ditanya lagi sampai yang ketiga kali,
Aku tanya kepadamu, wahai Habib bin Zaid, apakah engkau juga mengakui aku, Musailamah, sebagai seorang nabi? Sampai Habib bin Zaid, aku tidak dengar, kata Habib bin Zaid. Kenapa? Karena dia mengingkari kenabian Musailamah Al-Kadzab. Musailamah kemudian marah, ditangkap teman-teman, dihukum. Akhirnya Habib bin Zaid kemudian gugur. Dia syahid. Kenapa? Tahu teman-teman dihukum oleh Musailamah diapain? Dipotong satu persatu anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, sampai kemudian Habib bin Zaid meninggal dalam keadaan dicincang oleh Musailamah Al-Kadzab. Tapi teman-teman, Habib bin Zaid ketika dipotong tangannya dia cuma mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dipotong kakinya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia disiksa dia cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai kemudian beliau gugur, beliau syahid karena mempertahankan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal teman-teman, ingat ya dulu Ammar bin Yasir, dulu juga pernah disiksa ketika di Mekah. Disuruh mengucapkan Muhammad seorang pendusta. Karena nggak tahan, Ammar juga mengucapkan. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu mengucapkan tapi hatimu mengingkari, kamu tidak berdosa. Habib bin Zaid sebenarnya bisa juga dia mengatakan, karena disiksa dia mengatakan, mengakui Musailamah sebagai utusan Allah, tapi dia tidak mau mencemari hatinya. Dia tetap mengakui bahwa yang berhak diucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah. Teman-teman, Habib bin Zaid gugur. Habib bin Zaid gugur, kemudian Rasulullah mengetahui bahwa utusannya kepada Musailamah dibunuh. Rasulullah marah sekali. Tapi sayangnya Rasulullah ketika mendengar berita itu, beliau baru saja pulang dari Haji Wada. Beliau baru saja pulang berhaji dari kota Makkah. Tak lama kemudian Rasulullah sakit berat dan tidak lama kemudian wafat. Jadi Rasulullah marah terhadap perlakuan utusannya Habib bin Zaid, sahabat yang mulia, yang dulu ikut berjanji kepada Rasulullah di Bai'atul Aqabah yang kedua, dibunuh sebagai utusan, tidak boleh dibunuh. Ingat ya tadi Rasulullah mendapatkan utusan juga kan dari Musailamah, mengatakan bahwa Quraisy itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Apakah Rasulullah membunuh utusan? Tidak. Tapi giliran Rasulullah mengirim utusan Habib bin Zaid malah dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzab. Nauzubillah bin zalik. Rasulullah marah, tapi sayang Rasulullah tidak sempat kemudian menghukum nabi palsu tersebut. Dan ketika Rasulullah wafat, diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masih ingat bagaimana dulu Rasulullah marah ketika utusannya dihukum oleh musuhnya. Dulu ketika dikirim ke Heraklius juga kan Rasulullah dalam perang Mu'tah. Kenapa perang Mu'tah? Karena Rasulullah menantang perang kepada mereka karena mereka telah membunuh utusan. Ini sekarang Habib bin Zaid diutus kepada penduduk Yamamah, kepada Musailamah Al-Kadzab juga dibunuh. Maka Abu Bakar kemudian meneruskan kemarahan Rasulullah karena utusannya dibunuh. Maka teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan. Untuk apa? Untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab, karena Musailamah Al-Kadzab ini menyebarkan kebohongan kemana-mana dan membuat orang yang tadinya masuk Islam sebagian ikut mereka. Bahkan nih teman-teman, ada utusan juga dari Madinah yang dikirim untuk menyadarkan Musailamah, orang yang cerdas. Itu dia yang tadinya berhadapan dengan Musailamah untuk menyadarkan Musailamah. Malah akhirnya dia ikut juga kepada ajaran Musailamah Al-Kadzab. Dia senang karena boleh minum khamar, boleh mabuk-mabukan. Dia senang, mereka senang pengikut Musailamah Al-Kadzab kalau boleh berzina, nauzubillah min zalik. Mereka senang karena boleh tidak melakukan sholat. Nah, teman-teman, di antara kejahatan Musailamah Al-Kadzab adalah dia juga menikah dengan seorang wanita dari Bani Tamim. Dia bernama nama perempuan itu namanya adalah Sajah binti Al-Haris dari Bani Tamim. Tahu nggak teman-teman kenapa dia menikahi perempuan itu? Karena perempuan itu juga mengaku dirinya sebagai nabi, utusan Allah. Jadi perempuan, kata dia, juga berhak menjadi nabi. Akhirnya Musailamah kemudian menikah dengan
Sajah, siapa tadi namanya? Sajah binti Al-Haris. Menikah dia. Karena sama-sama mengakui dirinya sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Padahal Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, tidak ada nabi setelah itu. Nah, teman-teman, ada kejadian yang lucu sebenarnya, yang menarik. Kenapa? Karena Musailamah ini kan tahu ya, dia mengaku dirinya sebagai nabi. Kan kalau nabi itu punya mujizat juga kan. Nah, dulu ketika Rasulullah masih hidup itu, Rasulullah ketika di kota Madinah itu kalau setiap ada bayi yang lahir ya, kaum muslimin, bayi yang lahir kan kalau kita suka ada akikah ya. Akikah, rambut bayinya diusap-usap, kemudian dipakaian wangi-wangian, kemudian dicukur rambutnya, kemudian ada istilahnya tahnik itu memberikan makanan pertama di langit-langit lidah sang bayi. Nah, Rasulullah setiap mengusap kepala bayi, kalau bayi kan rambutnya ada yang masih sedikit, ada yang sudah banyak ya. Maka kemudian ketika ada seorang bayi yang diusap kepalanya sama Rasulullah, tadinya bayi ini rambutnya jarang. Tapi begitu diusap sama Rasulullah, besok-besoknya rambut kepala bayi itu menjadi lebat, menjadi subur. Nah, orang-orang di Yamamah juga mendengar peristiwa itu. Itu kan mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Mereka nih pengikut Musailamah Al-Kadzab cerita, wahai Musailamah. Musailamah itu bahkan mengaku dirinya sebagai Ar-Rahman Al-Yamamah, yang penyayang dari Yamamah. Mereka bilang, wahai Musailamah, Ar-Rahman Al-Yamamah. Di Madinah, Muhammad Rasulullah kalau mengusap kepala bayi yang rambutnya jarang, maka dia akan menjadi lebat, akan menjadi subur. Nah, Musailamah, coba tunjukkan kepada kami, kamu juga bisa melakukan itu. Mereka mendatangkan bayi nih, teman-teman. Bayi yang rambutnya udah tebal sebenarnya, udah subur rambutnya. Kata mereka, wahai Musailamah, coba sentuhlah kepala bayi ini supaya rambutnya lebih subur lagi. Maka kemudian oleh Musailamah, teman-teman, rambut kepala bayi itu dipegang. Besok-besoknya rambut kepala bayi itu jadi rontok, jadi botak, jadi gundul. Bahkan sampai tuanya ketika bayi itu menjadi dewasa, dia tidak pernah ditumbuhi rambut kepalanya. Jadi selama hidupnya botak, kesian banget. Tadinya ada rambut, udah subur, dipegang sama Musailamah jadi gundul, jadi botak. Bahkan sampai nanti keturunannya semuanya botak juga. Itu sebenarnya petunjuk dari Allah bahwa Musailamah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, ini juga lucu juga nih. Di Madinah suatu ketika para sahabat itu menggali sumur. Udah gali sampai dalam, ternyata sumur itu airnya sedikit. Udah gitu airnya rasanya tidak enak. Maka mereka bertemu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sedang menggali sumur, sudah menggali sampai dalam, tapi ya airnya yang keluar cuma sedikit. Dan airnya rasanya tidak enak. Maka Rasulullah datang, kemudian apa? Ini teman-teman mukjizat. Kemudian Rasulullah meludahi sumur itu. Besoknya sumur itu tiba-tiba memancarkan air dengan deras. Dan airnya menjadi tawar, bisa diminum, segar. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Datanglah berita itu sampai ke orang-orang Yamamah. Mereka cerita, wahai Musailamah, Muhammad Rasulullah telah mendatangi sekelompok orang yang mereka menggali sumur. Kemudian sumur itu yang tadinya rasanya nggak enak, airnya sedikit. Kemudian sumur itu keluar air dengan deras setelah diludahi oleh Muhammad Rasulullah. Mereka kemudian, teman-teman, mencari sumur juga. Wahai Musailamah, kita cari sumur. Nah, ini sebenarnya airnya udah banyak. Tapi coba ludahi, siapa tahu nanti airnya jadi manis. Gitu. Siapa tahu nanti airnya jadi lebih banyak. Maka Musailamah kemudian meludahi sumur itu. Apa yang terjadi, teman-teman? Sejak diludahi oleh Musailamah, air itu menjadi berbau busuk. Wah, semua pengikutnya geger. Kan tadinya pengen ngikutin Rasulullah tuh. Berharap air yang diludahi oleh Musailamah karena dia mengaku dirinya sebagai nabi, bahkan menjuluki dirinya sebagai Ar-Rahman Al-Yamamah gitu, yang maha penyayang dari orang-orang Yamamah. Tapi begitu diludahin ternyata justru menimbulkan bau busuk dan airnya benar-benar tidak bisa diminum, teman-teman. Dua peristiwa ini sebenarnya sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Musailamah Al-Kadzab ini benar-benar Al-Kadzab, benar-benar sebagai seorang pendusta. Terus kan dia mengaku dirinya sebagai nabi kan, dia mengaku juga mendapat wahyu dari Allah.
Dia membuat syair-syair yang dia bilang ini adalah wahyu dari Allah. Teman-teman tahu nggak? Tadi pernah dengar ini disampaikan sama Ustadz Abdul Somad. Kan di Al-Quran ada surat Al-Fil tuh. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan begitu ya awalannya ya. Nah, Musailamah juga bikin surat tentang gajah, tapi gimana teman-teman? Kadwi dengarnya itu ketawa. Kenapa yang menceritakan ini Ustadz Abdul Somad? Dia bilang dia juga bikin surat Al-Fil. Dia bilang gini, wal fil wa ma adraka ma huwal fil. Katanya gitu. Artinya apa? Demi gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu adalah yang hidungnya panjang. Jadi dia bikin surat tentang gajah, malah ceritain tentang gajah. Beda. Jadi benar-benar beda teman-teman. Masya Allah. Jadi sebenarnya bahkan kata Abu Bakar, ini apaan? Mengaku dirinya sebagai nabi, membuat syair-syair yang mengaku sebagai wahyu dari Allah, tapi ternyata nggak ada maknanya sama sekali. Teman-teman, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Karena emang kadang-kadang ada juga di Indonesia ada yang ngaku dirinya sebagai nabi, padahal setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, tadi sampaikan juga bahwa Nabi Muhammad belum sempat menghukum Musailamah Al-Kadzab. Karena keburu beliau pulang dari haji, sakit parah, kemudian beliau sakit dan kemudian beliau wafat. Siapa yang meneruskan kemarahan itu? Yang meneruskan kemarahan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tadi sedikit mengulang. Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan yang dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah siapa nih? Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal dulu musuh Rasulullah yang terbunuh di perang Badar. Nah, Ikrimah ini akhirnya anaknya Abu Jahal tadinya juga memusuhi Rasulullah. Ketika Futuh Mekah, ketika menaklukkan kota Mekah, maka kemudian Ikrimah mendapatkan ampunan dan dia masuk Islam. Maka Ikrimah bin Abu Jahal yang tadinya memusuhi Islam seperti Umar bin Khattab tadinya memusuhi Islam. Tapi kemudian setelah dia masuk Islam, dia membela Islam sampai kemudian menjadi komando perang dalam perang Yamamah. Diutus oleh siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas pasukan Musailamah Al-Kadzab. Ikrimah berangkat bersama sejumlah pasukan. Kaget, kenapa? Karena begitu sampai di Yamamah, Musailamah itu ternyata pasukannya banyak banget teman-teman. 100.000 lebih. Masya Allah. Sementara Ikrimah cuma bawa sedikit. Ada yang bilang katanya cuma 40. Ada yang bilang katanya cuma 100, 400. Sementara mereka harus menghadapi Musailamah dengan 100.000 pasukan. Maka kemudian datanglah bantuan. Di antaranya dari sahabat Rasulullah yang lain. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim Khalid bin Walid. Sehingga pasukan kaum muslimin jumlahnya 12.000. Tapi 12.000 lawan 100.000 teman-teman. Kira-kira kalau secara jumlah aja kaum muslimin kalah. Dan ternyata benar di awal pertempuran Musailamah ini teman-teman dengan 100.000 pasukan berhasil mengalahkan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan kaum muslimin. Kemudian teman-teman apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid supaya pasukan kaum muslimin yang sisanya nih, yang tadi berhasil dikalahkan oleh Musailamah, bisa mengalahkan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Maka ditunjuklah Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik ini adalah saudara kandungnya. Saya tadi udah lihat Kak, Ustadz Abdul Somad lucu. Ya, ya kan udah lihat ya. Jadi kata Ustadz Abdul Somad itu tentang gajah. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Nah, balik lagi ke tadi ya. Sampai kemudian Al-Bara bin Malik, dia adalah saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah. Al-Bara bin Malik ini teman-teman, kalau dia bertempur, setiap pertempuran yang dia ikuti, yang dia cari apa? Yang dia cari adalah mati syahid. Maka Khalid bin Walid memanggil, wahai Al-Bara bin Malik, ini semangat kaum muslimin sedang jatuh. Kenapa? Karena pertempuran pertama dikalahkan oleh pasukan Musailamah. Karena memang jumlahnya 100.000, mereka 12.000 pasukan. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Bara bin Malik? Dia naik ke tempat tinggi, dia bilang gini, wahai kaum muslimin, sekarang di belakang kalian tidak ada lagi kota Madinah. Yang ada adalah di depan kalian, surganya Allah. Kalian pilih mana? Kalau kalian ke belakang, kalian tidak menemui Madinah. Kalau kalian ke depan, kalian akan menjumpai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadinya teman-teman pasukan kaum muslimin yang tadinya lemah, kalah,
Begitu mendengar pidatonya, begitu mendengar semangatnya Al-Bara bin Malik, kemudian pasukan muslimin semuanya bangkit. Kemudian diserang lagi sampai, nah yang pertempuran kedua ini, itu benar-benar Musailamah dan pasukannya terdesak. Mereka sampai terdesak masuk ke dalam sebuah kebun yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Mereka strateginya kalau udah masuk kebun, wah udah tenang. Maka kemudian kaum muslimin menunggu-nunggu di luar. Gimana caranya masuk? Karena pintu gerbang cuma satu. Nggak bisa masuk kecuali memang harus ada orang yang masuk ke sana. Tapi gimana caranya? Masih ingat tadi Al-Bara bin Malik? Al-Bara bin Malik gini. Wahai kaum muslimin. Wahai Khalid bin Walid, panglima perang. Wahai Ikrimah bin Abu Jahal. Aku, Al-Bara bin Malik, ingin mati syahid. Aku ingin membantu kalian bagaimana caranya supaya pasukan Musailamah ini semuanya berhasil dimusnahkan. Maka kemudian teman-teman, apa yang dia minta? Lemparkan aku ke dalam kebun itu. Gimana caranya? Ya tinggal dilempar aja. Tapi gimana ngelemparnya? Ya dilempar. Mereka bingung gimana cara ngelempar Al-Bara bin Malik ke dalam kebun. Akhirnya Al-Bara bin Malik nggak mau mendengar diskusi mereka terlalu lama. Akhirnya dia berusaha memanjat dinding, kemudian masuk ke dalam kebun itu. Begitu masuk ke dalam kebun, apa yang terjadi? Dia dikeroyok. Tapi dikeroyok sendirian sama pasukan Musailamah itu. Dia berani melawan sendirian. Sampai pasukan yang mengeroyok itu semuanya kalah. Tapi memang Al-Bara bin Malik jadi penuh dengan luka. Tapi begitu pasukannya semua kalah, dia langsung ke pintu gerbang. Dia buka cantolannya, dibuka pintu gerbang itu. Maka kemudian pasukan muslimin bisa masuk ke dalam kebun, menyerbu pasukan Musailamah. Yang dicari cuma satu. Siapa? Musailamah. Maka teman-teman, ada salah seorang sahabat Rasulullah juga. Dia dulunya seorang budak juga seperti Bilal. Tapi dia dibebaskan dulu ya. Kalau Bilal kan dibebaskan oleh sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar As-Siddiq kan. Ketika Bilal disiksa di kota Mekah, dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Nah, sahabat ini namanya Wahsy. Wahsy ini dulu dia dibebaskan juga dari budak oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan ketika perang Uhud. Apa yang membuat dia dibebaskan? Karena dia diperintahkan untuk membunuh paman Rasulullah namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan ternyata berhasil. Begitu Wahsy berhasil dengan tombaknya itu, berhasil membuat Hamzah menjadi syahid, membuat Hamzah gugur. Maka kemudian begitu balik ke Mekah dalam perang Uhud, mereka balik ke Mekah, Wahsy dibebaskan. Tapi Wahsy semenjak berhasil membunuh Hamzah, ketika berhasil dia menjadi merdeka, tidak lagi menjadi budak, hidupnya tidak tenang teman-teman. Kenapa? Karena yang dibunuh adalah manusia mulia, paman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang dicintai sama Rasulullah. Sampai ketika Wahsy masuk Islam teman-teman, Rasulullah bertanya kepada Wahsy, Wahsy, engkaukah yang membunuh pamanku Hamzah? Ya Rasulullah. Aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Itu Rasulullah kalau teringat pamannya selalu menangis. Kenapa? Paman yang dicintainya. Karena dulu yang membela Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Maka Rasulullah sebenarnya sedih karena teringat betapa cintanya kepada Hamzah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, kalau aku melihat wajahmu, maka aku selalu teringat pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka sejak saat ini, tolong jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku. Wahsy sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal dulunya ketika dia belum Islam. Tapi dia harus menerima bahwa mungkin bisa jadi itulah hukuman dari Rasulullah. Tapi kemudian dia masuk Islam dan dia bertekad dalam setiap pertempuran untuk mencari syahid. Maka kemudian ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy ikut dalam pasukannya kaum muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah dan Khalid bin Walid. Maka yang dicari Wahsy cuma satu teman-teman. Dulu tombakku. Tombakku dulu digunakan untuk membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka sekarang tombakku ini harus digunakan untuk membunuh orang yang dibenci oleh Rasulullah. Siapakah dia? Dialah Musailamah Al-Kadzab. Maka Wahsy dalam pertempuran itu ketika gerbang kebun dibuka, kaum muslimin masuk, yang dicari Wahsy cuma satu. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Dia siap-siap dengan tombaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar ketika dia lihat Musailamah sedang ketakutan teman-teman. Kenapa? Benteng pertahanan dia di kebun itu sudah jebol. Maka kemudian Wahsy langsung melemparkan tombaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mengenai apa teman-teman? Langsung mengenai dadanya Musailamah Al-Kadzab. Matilah dia sebagai seorang nabi palsu.
nabi yang mengajarkan kejahatan. Begitu Musailamah mati teman-teman, seluruh pasukannya kaget dan mereka menyerah, kami nggak akan menyerang lagi. Masya Allah. Perang Yamamah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jumlahnya berapa tadi kaum muslimin? 12.000. Pasukan Musailamah 100.000. Karena keimanan dan kedalaman imannya, karena ketakwanya kepada Allah, dimenangkan. Teman-teman masih ingat tadi yang diutus oleh Rasulullah untuk mengingatkan Musailamah al-Kadzab siapa? Habib bin Zaid. Habib bin Zaid adalah seorang anak dari seorang wanita mulia namanya Nusaibah binti Ka'ab. Siapa dia? Nusaibah adalah salah satu orang yang melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Maka begitu tahu bahwa anaknya gugur, syahid dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab, ibunya namanya Nusaibah binti Ka'ab juga ingin ikut berperang ketika ada perang Yamamah. Tujuan dia cuma satu, ingin membunuh Musailamah al-Kadzab. Tapi sayangnya udah keduluan sama Wahsy tadi. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena begitu dia tahu bahwa Musailamah sudah terbunuh, Nusaibah binti Ka'ab kemudian bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya dendamku dulu ketika anakku dibunuh oleh dia, sekarang sudah dibunuh oleh Wahsy. Sudah ditumpas dalam perang Yamamah. Orang-orang yang dulu mengikuti Musailamah ini kemudian dihadirkan ke Madinah. Berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai pemimpin tertinggi waktu itu, bertanya kepada mereka, coba berikan aku ayat-ayat yang diberikan oleh Nabi kalian, Musailamah al-Kadzab. Maka salah satunya tadi surat itu, surat apa? Surat Al-Fil. Apa surat Al-Filnya? Wal fil, wa ma adraka ma huwal fil. Kata Abu Bakar, celaka kalian. Ini bukan wahyu dari Allah. Pantesan aja kalian tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, Masya Allah. Kemudian para penduduk Yamamah, kemudian mereka masuk Islam lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata teman-teman, ada satu lagi sebenarnya nabi yang dia mengaku sebagai nabi. Tapi kemudian sudah keburu ditumpas. Jadi beda seperti Musailamah, nabi ini namanya, jadi kan tadi Rasulullah bermimpi ya. Bermimpi 2 gelang emas yang membuat gelisah yang ada di tangannya, kemudian ditiup dan gelang itu menjadi hilang. Kemudian Rasulullah mentakwilkan, menafsirkan mimpinya bahwa itu adalah dua orang yang mengaku sebagai nabi. Yang pertama adalah Musailamah al-Kadzab dan yang kedua adalah namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dia tinggal di Yaman, tapi dia nggak punya pengikut seperti dia tidak punya pengikut sebanyak Musailamah dan dia kemudian sudah dibunuh oleh kaum muslimin juga. Jadi ada 2 nabi tuh yang mengaku dirinya sebagai nabi dan Rasulullah menjuluki mereka sebagai nabi palsu. Masya Allah teman-teman, terima kasih sudah ada 49 partisipan, 49 yang menyimak kisah Kak Dwi tadi tentang Musailamah al-Kadzab. Masya Allah. Jadi di zaman Rasulullah aja udah ada yang ngaku dirinya sebagai nabi ya. Masya Allah. Cara dapetin celengannya gimana? Oh, yang mau dapetin celengan ya? Mau dapetin celengan nanti bisa bertanya sama Kak Laras namanya. Di grup WA ayah kalian atau bunda kalian, itu ada yang sudah masuk grup. Nah, nanti bisa minta tolong sama ini. Atau nanti Kak Laras boleh share nomornya di chat. Kak Laras, sebentar. Ya, nanti ya, sebentar lagi mungkin akan di chat sama Kak Laras. Yang mau celengan ini nanti bisa hubungin Kak Dwi juga, boleh hubungin Kak Dwi 0815 178 599. Live Instagram lagi enggak? Oh iya, belum. Yang di Instagram belum. Mudah-mudahan sepekan 2 pekan ke depan insya Allah kita akan lakukan ya. Tentang apa? Kak Dwi kemarin baru dapat kiriman lagi teman-teman, luar biasa. Dapat kiriman judulnya Rasulullah Teladan Utama, dapat paket buku lagi. Jadi kayaknya nanti akan sering-sering nih Kak Dwi akan live di live on baik di Zoom maupun di akun media sosial yang lainnya ya. Jadi nanti untuk yang itu Kak Dwi akan berkisah tentang para nabi dan rasul ya di streaming di Instagram. Tapi Kak Dwi pengennya subuh-subuh, abis subuh ya supaya kalian jadi semangat bangun sholat subuhnya. Jadi nanti setelah sholat subuh kira-kira jam 5.15 atau 5.30 pagi kita bisa mulai. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kak Dwi mengingatkan buat teman-teman yang mau celengan ini nanti bisa menghubungi Kak Dwi di nomor WA 0815 178 nama Instagramnya apa?
Nama Instagram aku. Nama Instagram aku namanya @dongengdwi. DONGNEENG langsung sambung DWI Dongengdwi. Itu ya. Acara ini terselenggara bersama teman-teman Tunas Muda Care. Iya, nanti yang udah follow nanti Kak Dwi balas follow lagi ya. Oke, terima kasih. Acara ini terselenggara atas Tunas Muda Care yang berbagi sama saudara-saudara kita yang peduli dengan yatim, saudara-saudara yatim. Alamatnya di chat ya. Alamat apa nih? Alamatnya Azam. Oke tuh. Buat teman-teman yang mau celengannya nanti bisa menghubungi nomor, loh kok hilang? Nanti bisa menghubungi sebentar. Bisa menghubungi nomor tadi ya. Berapa tuh tadi? Kak Laras tadi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai selesai. Kita ketemu lagi pekan depan dengan cerita yang lebih seru lagi tentang perjalanan hidup Rasulullah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sampai jumpa.